Halo guys, selamat malam. Malam hari ini kita akan kembali membahas tentang cerita horor, teman-teman. Cerita horor ini berjudul Hantu Kepala Buntung. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu. Jangan lupa diklik gambar lonceng supaya kalian tahu notifikasi dari Bos JP Official setiap Bos JP upload video, teman-teman. Oke, langsung saja supaya tidak lama-lama kita mulai ceritanya. Dirmanto adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia terlahir dari keluarga yang bisa dibilang cukup prihatin. Ayah Dirmanto sendiri sudah meninggal saat Dirmanto duduk di bangku kelas 3 SD. Dirmanto dan kedua orang kakak laki-lakinya itu dibesarkan oleh Yuk Junirah dari hasil kerja kerasnya menjadi penjahit baju rumahan di dusun. Dengan hasil keringat, jerih payahnya, dan doa dari Yuk Junirah, ia berhasil menyekolahkan anak tertuanya, Iwan, sampai lulus SMK, serta anak keduanya, Kasmanto, yang sama-sama berhasil menempuh pendidikan SMK. Kini beban berat Yuk Junirah dalam membiayai 3 anaknya itu perlahan hilang satu persatu, hanya menyisakan Dirmanto, si anak bungsu yang masih harus melanjutkan tingkat sekolah menengah atas. Beruntung, kedua kakak Dirmanto sangat pengertian akan beban tanggung jawab ibunya. Itu ditambah lagi dengan fisik Yuk Junirah yang semakin hari semakin ringkih. Mereka berdua sepakat untuk membantu biayai adiknya, Dirmanto, sampai ia lulus SMA. Namun begitu Dirmanto lulus sekolah SMP, ia yang sedari kecil sudah dianggap tahfidz Quran cilik di dusunnya berkeinginan untuk menambah ilmu pengetahuan agamanya dengan mondok di pesantren. Sebelumnya, Yuk Junirah sempat berpesan kepada Dirmanto untuk bersekolah SMK atau SMA saja, karena biaya yang dikeluarkan tidak sebesar dengan Dirmanto melanjutkan sekolah menengah atas di pondok pesantren. Namun keinginan yang kuat anaknya itu seperti tidak bisa terbendung lagi. Dirmanto terus meyakini ibunya jika ia ingin sekali mengenyam pendidikan di pondok pesantren terkenal yang ada di Jawa Timur. Atas rembukan dari kedua kakak Dirmanto dan ibunya, akhirnya mereka pun mau tidak mau menuruti keinginan sang adik tersebut. Singkat cerita, dengan perbekalan seadanya, Dirmanto diantar oleh ibunya, Yuk Jun, untuk daftar di pondok pesantren yang ada di Jawa Timur tersebut. Yuk Jun selalu berpesan kepada anaknya itu untuk selalu menjaga diri baik-baik di saat ia sedang menimba ilmu. Yuk Jun pun sebenarnya agak khawatir untuk melepas anaknya menimba ilmu di pondok pesantren itu, karena jarak antara pondok pesantren tersebut dengan rumahnya yang berada di salah satu dusun di Majenang cukuplah jauh. Kala itu teknologi handphone belum canggih sekarang. Dalam satu rumah belum tentu ada satu orang yang mempunyai handphone, termasuk Yuk Jun sendiri yang belum memiliki handphone. Namun, untuk mengantisipasinya, Yuk Jun memberikan potongan kertas kecil, nomor HP tetangga rumahnya, serta nomor HP kedua orang kakaknya apabila Dirmanto ini dalam keadaan genting di pondok pesantren tersebut, sakit, atau ada lain sebagainya. Setelah berbulan-bulan, kemudian Yuk Jun baru mendapat kabar dari tetangganya jika ada telepon dari pondok pesantren tempat Dirmanto mengenyam pendidikan. Dengan agak berlari ke rumah tetangganya, lalu kemudian Yuk Jun mengangkat telepon dari anaknya tersebut. Ada rasa rindu sekaligus haru mendengar suara anak bungsunya itu. Yuk Junirah hanya bisa terus mendoakan agar anaknya di sana bisa segera menyelesaikan pendidikannya dan bisa kembali pulang ke rumahnya. Lambat laun, Dirmanto ini tidak pernah memberi kabar kepada sang ibunda selama beberapa tahun sampai dengan Dirmanto lulus. Sang ibunda pernah mencoba menghubungi Dirmanto saat di pondok pesantren. Namun anehnya dari pihak pondok pesantren sendiri seolah membatasi komunikasi antara anak dan ibu tersebut karena dianggap akan membuat anaknya menjadi tidak fokus dalam menimba ilmu. Yuk Jun dan Dirmanto bisa dibilang benar-benar lost contact saat Dirmanto setelah mengenyam pendidikan beberapa bulan di pondok pesantren. Dirmanto hanya berkomunikasi singkat dengan Iwan, dan Kasmanto sekedar bertukar SMS melalui handphone milik salah satu ustadz.
di pondok pesantren. Dan juga ketika Dirmanto minta dikirimkan uang keperluan selama di sana kepada kedua kakaknya tersebut. Bagi Dirmanto lulus dari pondok pesantren tersebut, ia lalu memutuskan untuk kembali ke kampungnya yang berasal di dusun Majenang. Sepulang Dirmanto, sifatnya agak berubah. Dirmanto yang dulu dikenal ibunya sebagai pribadi penurut, sopan dan ramah, kini berubah menjadi sangat tertutup. Jarang mau bersosialisasi dan juga sering marah-marah tidak jelas oleh karena hal sepele. Seringkali ibu Dirmanto ini dimarahi oleh Dirmanto. Akibatnya keinginannya tidak terpenuhi. Kedua kakaknya, Iwan dan Kasmanto pun merasa ada yang aneh sepulang Dirmanto dari pondok pesantren tersebut. Bukannya menjadi pribadi yang lebih baik, Dirmanto malah berperilaku sebaliknya, emosi sulit terbendung dan menjadi mudah ringan tangan. Berkali-kali Dirmanto dinasehati kedua kakaknya itu untuk berperilaku baik terhadap ibunya, Yukjun, saat di rumah. For your information guys, jadi Dirmanto hanya tinggal berdua dengan ibunya ya. Kedua kakaknya sudah menikah dan punya rumah sendiri yang letaknya memang tidak jauh dari rumah Yukjun. Sang kakak pun seringkali mengajak Dirmanto untuk ikut bekerja bersama, namun Dirmanto selalu menolak dan berdalih jika ia sibuk menghabiskan waktunya di rumah bersikir karena ada sebuah ilmu yang ia pelajari saat berada di pondok pesantren. Iwan, si kakak tertua yang penasaran dengan ucapan Dirmanto, kemudian menanyakan ilmu apa yang dimaksud oleh Dirmanto, dan ia menjawab ilmu kebal tan bacok, ucap Dirmanto. Singkat cerita, Iwan kala itu tidak sengaja iseng bertanya kepada adiknya, apakah ilmu kebal tersebut memiliki kelemahan, dan Dirmanto pun menjawab, tekuk leher belakang kelemahannya. Mendengar hal tersebut, Iwan hanya menganggap jika ucapan Dirmanto ini tidak serius dan terkesan hanya bualan belaka. Nyatanya, tanpa mereka sadari, Dirmanto berubah menjadi pembunuh yang keji, yang membunuh ibu kandungnya sendiri. Hal itu bermula saat Dirmanto yang kesal dengan Yukjun karena saat ia mau mandi, ibunya tidak mempersiapkan atau menimba air untuknya. Jadi di rumah Dirmanto ini ada kamar mandinya masih sumur. Dirmanto seperti orang yang kalap, kesetanan. Dan ia langsung mengambil sebilah linggis dan menghujamkannya berkali-kali ke tubuh ibunya tersebut. Sontak saja, di hari itu warga menjadi geger melihat Dirmanto yang keluar masuk rumahnya seperti orang kebingungan dengan tubuh yang berlumuran darah. Salah seorang tetangga Dirmanto kemudian mencoba menelepon kakak Dirmanto, Iwan, dan kakak keduanya untuk melihat apa yang terjadi di sana. Begitu mereka berdua sampai di pintu rumah Dirmanto, mereka kaget bukan main melihat ada banyak ceceran darah dan bau amis. Mereka terus memperhatikan dari mana arah darah yang berceceran itu, hingga pada akhirnya ditemukan sumber ceceran darah berasal dari kamar Yukjun. Perasaan Iwan dan Kasmanto mulai tidak enak. Ia memanggil-manggil nama Dirmanto dan sang ibu, namun tidak ada jawaban. Begitu pintu sang ibu dibuka, mereka terbelalak melihat Yukjun sudah terbujur kaku dengan sebuah linggis yang menancap di dada Yukjun. Iwan dan Kasmanto langsung berteriak mencari pertolongan warga sekitar, dan mereka berdua pun langsung melaporkan kejadian keji tersebut ke pihak polisian. Kini Dirmanto, orang satu-satunya yang ada bersama dengan Yukjun, langsung dinaikkan statusnya menjadi tersangka, mengingat di lokasi TKP banyak barang bukti yang mengarah ke pelaku Dirmanto. Tak menunggu waktu lama, akhirnya Dirmanto berhasil dicokok di persembunyiannya di kebun-kebun warga yang bersebelahan dengan hutan. Ia ditangkap tanpa adanya perlawanan. Tapi begitu Dirmanto ingin dibawa masuk ke mobil polisi, entah bagaimana caranya ia tiba-tiba bisa kabur dengan sekejap mata. Polisi telah memberikan tembakan 2 timah panas ke kaki Dirmanto, tapi ia dengan cepat berlari dan langsung sekejap menghilang. Dirmanto kini kembali menjadi buruan polisi. Di desa-desa kawasan Majenang, foto Dirmanto disebar oleh pihak kepolisian untuk memudahkan untuk mencari Dirmanto. Hal tersebut nyatanya cukup membuahkan hasil. Pihak kepolisian mendapat aduan jika ada salah seorang warga yang mengenali wajah Dirmanto sedang tidur di emperan toko.
Polisi dengan sigap langsung meringkus kembali Dirmanto. Namun seperti kejadian sebelumnya, Dirmanto berhasil melarikan diri lagi walaupun sudah dihadiahi timah panas. Tidak hanya sekali dua kali kejadian peringkusan Dirmanto. Kalau dihitung-hitung, polisi sudah melakukan penangkapan sebanyak hampir 5 kali. Tapi dari kelimanya upaya peringkusan polisi, Dirmanto berhasil kabur. Kedua kakaknya Iwan dan Kasmanto yang sudah kesal dengan kelakuan adiknya itu lalu membuat siasat jebakan. Mereka tanpa diketahui Dirmanto telah mematai-matai Dirmanto saat dirinya kembali ke rumah sang ibu. Dengan bantuan para warga sekitar, Iwan dan Kasmanto segera mengepung rumah tersebut. Dirmanto yang kesal karena merasa dijebak oleh kakaknya langsung mengambil sebilah badik dan lalu menebaskan ke arah tangan kanan Kasmanto. Seketika Kasmanto ambruk dan beberapa warga yang ketakutan langsung berlari mundur sambil menyelamatkan Kasmanto. Melihat adiknya terkena bacokan Dirmanto, Iwan yang kalap langsung ambil linggis dan menancapkan ke dada Dirmanto sampai tembus. Dirmanto masih tidak bergeming, ia justru hanya tertawa-tawa dan meledek kakaknya itu. Dalam keadaan dada tertancap linggis sampai tembus, Dirmanto masih bisa berduel dengan Iwan seperti orang yang sehat. Beruntung karena Iwan sempat mempelajari ilmu bela diri silat. Dengan mudah ia berkali-kali menghindari serangan Dirmanto. Setelah Dirmanto mendapatkan beberapa bacokan, ia masih saja tidak bergeming, malah seolah meledek Iwan. Di detik-detik terakhir saat Iwan mulai kehilangan tenaganya menghadapi Dirmanto, ia mengingat adiknya itu sempat bertutur jika ia memiliki kelemahan di bagian tekuk belakang. Dengan cepat Iwan membacokkan badik miliknya ke tekuk Dirmanto berkali-kali sampai Dirmanto terkapar. Dalam keadaan tidak berdaya, Iwan langsung membacok kepala Dirmanto hingga putus. Iwan segera menenteng kepala adiknya itu berkeliling dan pada akhirnya ia langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Rasa sesal di diri Iwan karena berhasil memenggal kepala adiknya itu. Baginya itu adalah balasan setimpal karena telah membunuh ibunya, Yukjun. Sesudah pemakaman Dirmanto dan Iwan serta Kasmanto ditetapkan sebagai tersangka, keadaan dusun di tempatnya menjadi mendadak angker. Beberapa warga mengaku pintu rumahnya sering diketuk-ketuk. Namun setelah dibuka tidak ada siapapun di balik pintu. Selain itu, sebelum kejadian ketukan pintu misteriusnya biasanya diawali dengan bau amis menyengat dan suara lolongan anjing hutan. Tidak ada bunyi suara ketukan misterius pasca kematian Dirmanto. Tapi dari hari ke hari warga dusun mengaku sering melihat ada banyak penampakan aneh, yaitu Dirmanto yang masih sering terlihat warawiri berjalan-jalan tanpa kepala di sekitar rumah Yukjun. Berita itu kini telah menyebar kemana-mana hingga membuat para warga desa tidak berani keluar rumah saat menjelang sore hari ataupun bahkan saat ronda malam. Jarang ada warga yang mau ikut berpartisipasi. Sempat ada kabar yang mengatakan sebab arwah Dirmanto masih berkeliaran karena ia mengikuti aliran sesat saat menimba ilmu di pondok pesantren yang cukup terkenal itu. Hal tersebut biasanya dibuktikan dari beberapa tulisan-tulisan di buku, semacam buku diari. Dirmanto suka menulis tulisan Arab gundul dan ada bacaan-bacaan yang dianggap menyimpang dari kitab suci Al-Quran. Serta pengakuan sang kakak Iwan yang telah di BAP mengakui jika adiknya sempat berbicara tentang hal tersebut. Suasana dusun masih mencekam, manakala setiap malam Jumat atau Selasa Kliwon pasti arwah Dirmanto selalu hadir di dusun tersebut sambil menenteng kepalanya berjalan ke rumah-rumah warga untuk mengulangi teror demi teror Dirmanto. Beberapa warga berembuk dengan para tetua desa untuk mengambil langkah apa yang harusnya mereka lakukan. Panggil saja orang pintar yang bisa mengusir setan, ucap Pak Kepala Dusun. Semua warga pun setuju dengan usulan Pak Kepala Dusun tersebut. Kemudian ditetapkanlah hari untuk menjemput dukun atau orang pintar yang berasal dari desa lain. Desa ke dusun Yukjun. Si orang pintar meminta agar ia ditinggalkan di rumah Yukjun sendirian untuk pengusiran arwah gentayangan. Tapi belum ada 1 jam di sana, si orang pintar tersebut sudah dibuat lari terbirit-birit melihat penampakan Dirmanto ada di dalam rumah itu tanpa kepala. Salah seorang warga kemudian mempunyai ide untuk menemui sang kakak Iwan di penjara.
Lalu ia memberitahu Iwan jika arwah adiknya itu masih berkentayangan dan mengganggu warga sekitar dengan menampakkan diri sebagai setan tanpa kepala. Jalan satu-satunya adalah harus memisahkan bagian kepala dan tubuh Dirmanto di dua lubang kubur berbeda. Kepala dan bagian tengkuk lehernya masih ada dalam satu liang kubur, maka arwah Dirmanto masih akan bergentayangan, ucap Iwan. Iwan pun menyuruh agar warga segera bergegas untuk memindahkan kepala Dirmanto ke tempat berbeda, karena jika kepalanya masih ada di sana, maka arwah Dirmanto akan terus bergentayangan. Salah satu warga itu lalu kembali memberitahu kepada Pak Kepala Dusun untuk melakukan hal yang diucapkan Iwan jika ingin terbebas dari teror Dirmanto. Karena sudah tidak punya pilihan, Pak Kepala Dusun itu pun menyetujuinya. Begitupun makam Dirmanto dibongkar kembali setelah sekitar 1 minggu lebih dari kematiannya. Begitu makam Dirmanto dibongkar kembali setelah sekitar 1 minggu lebih dari kematiannya, semua warga terkejut manakala melihat jasadnya yang masih utuh dan darah segar seperti terus mengalir dari tubuh Dirmanto. Tak hanya itu, kepala Dirmanto yang sudah terputus pun tak luput dari perhatian. Kedua mata Dirmanto menelik dan mulutnya menyeringai, sangat menyeramkan. Ayo cepat pindahkan kepalanya ke tempat yang tersembunyi sebelum menjelang malam, ucap salah satu penggali kubur kepada temannya. Dengan agak takut-takut, mereka mencari lokasi lain untuk menguburkan kepala Dirmanto di tempat yang agak tersembunyi. Akhir cerita, setelah kepala dan tubuh Dirmanto dipisahkan, teror demi teror yang ada di dusun seketika lenyap, dan warga pun bisa beraktivitas kembali. Nah, buat yang penasaran dengan pondok pesantren itu, ternyata di sana memang terkenal suka mengajarkan anak muridnya tentang ilmu kebatinan, dengan dalih mencari ketenangan batin melalui meditasi, berzikir, bahkan sampai melakukan tirakat. Entah apa yang salah dalam penyampaian materi tersebut sehingga disalahartikan oleh Dirmanto. Begitupun ketika ia di Ponpes, Dirmanto jauh dari keluarga, komunikasi pun jarang, membuat Dirmanto semakin tidak bisa terkendali. Nah oke guys, sekian dulu cerita horor kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share juga. Salam dari saya Bos JP Official. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita saya selanjutnya. Oke, bye-bye.